Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semoga teman-teman masih semangat untuk melaksanakan kegiatan PJJ pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir pagi. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran tematik ya. Kita akan membahas materi tentang kosakata dan informasi pada teks dan percakapan. Materinya masih di tema 4, subtema yang kedua ya, hidup bersih dan sehat di sekolah. Baik teman-teman, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih, membuat laporan pengamatan gambar, menemukan kosakata dalam teks percakapan, dan menemukan informasi dari teks percakapan. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan teman-teman setelah menyimak penjelasan materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, teman-teman dapat menemukan kosakata pada teks dan percakapan tentang lingkungan yang bersih. Siswa ya atau teman-teman juga dapat menemukan informasi pada teks percakapan. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaatnya teman-teman setelah mempelajari materi tentang kosakata dan informasi pada teks dan percakapan ini, ya nantinya teman-teman akan menambah pengetahuan teman-teman dari berbagai kata-kata yang teman-teman temukan ya, dari berbagai kosakata yang teman-teman temukan sehingga menjadi sebuah daftar bahasa yang teman-teman miliki ya, untuk membantu teman-teman dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, dengan banyaknya atau semakin banyaknya kosakata yang teman-teman miliki memudahkan teman-teman untuk berinteraksi sehingga terciptalah komunikasi yang baik. Ya, misalkan antara teman dengan teman lainnya ya. Untuk apa tujuannya? Yang paling penting tujuannya yaitu teman-teman bisa menyampaikan, menyebarkan kebaikan-kebaikan, pengetahuan-pengetahuan, dan ilmu-ilmu Allah dengan mudah kepada orang lain. Seperti itu ya manfaat dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, nah materi yang pertama yaitu menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Nah, kita ingat-ingat kembali yuk. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah pernah menemukan kosakata ya dalam kegiatan di rumah ya. Nah, sekarang kegiatannya yaitu lingkungan yang bersih di sekolah. Nah, teman-teman sama saja ya dengan menemukan kosakata di lingkungan rumah ya, di lingkungan sekolah juga kita bisa menemukan kosakata pada teks dan percakapan ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Teman-teman tentunya masih ingat ya, kosakata itu adalah daftar kata-kata ya. Nah, kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks ya. Contohnya kata bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Nah, kosakata berikut itu ya bisa kita temukan ya dalam teks tentang lingkungan yang bersih ya. Nah, kata-kata bersih, sehat, menyapu, mengepel, rapi juga bisa kita temukan dalam teks lingkungan yang bersih sama seperti yang pada pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, jadi teman-teman kata-kata tersebut ya terdapat di dalam teks yang berisi informasi tentang lingkungan kelas yang bersih. Jadi di dalam teks lingkungan kelas yang bersih kita bisa menemukan berbagai kosakata. Contohnya seperti ini ya, bersih, sehat, tiket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Bahkan kita bisa gunakan kata-kata ini ya untuk membuat kalimat ya, untuk membuat kalimat atau membuat teksnya bahkan ya bisa ya seperti pada pembelajaran sebelumnya. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Kemudian masih menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih, kita ke contohnya teman-teman. Nah, contohnya di sini Ibu punya teks tentang piket kelas. Nah, ini berkaitan ya dengan lingkungan yang bersih di sekolah, yaitu kegiatan piket kelas. Kita baca bersama-sama ya. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas, lantai kelas disapu hingga bersih, kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap, meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti, lemari dibersihkan menggunakan kemonceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Nah, teman-teman, dari teks piket kelas ini kita dapat menemukan beberapa kata-kata atau kosakata, di antaranya bersih, teman-teman. Ya, bersih. Nih ada dua ya, bersih. Bersih. Kemudian rapi, teman-teman, ya. Ada kata ditata rapi. Kemudian 3 sampah. Nah, ini ada kata sampah. Nah, untuk menemukan kosakata yang perlu teman-teman ingat, yaitu teman-teman harus baca teksnya dulu dengan seksama, ya, dengan teliti, kemudian tandai teman-teman kata-kata yang teman-teman tidak tahu artinya biasanya. Kemudian kalau ingin tahu, teman-teman bisa menanyakan kata-kata tersebut kepada Umi atau Abi di rumah, boleh kepada Bu Guru, boleh, atau bisa mencari di buku KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru dari kata-kata atau kosakata tersebut. Nah, seperti di sini, bersih. Bersih itu, nah sudah teman-teman ketahui ya pada pembelajaran sebelumnya, bersih itu bebas dari kotoran ya teman-teman. Kemudian rapi, rapi itu tersusun dengan baik ya. Kemudian sampah itu sisa-sisa kotoran ya teman-teman ya. Nah, baik, selanjutnya teman-teman. Apaan? Nah, selanjutnya selain menemukan kosakata pada teks, teman-teman juga bisa menemukan informasi ya. Salah satunya caranya teman-teman untuk menemukan informasi pada teks, teman-teman harus membaca teksnya terlebih dahulu ya. Seperti itu. Kemudian baca teksnya ya dengan seksama. Kemudian tandai kosakata yang menurut teman-teman itu baru. Sama seperti tadi ya. Kemudian cari kosakata tersebut di dalam KBBI ya, sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, setelah itu teman-teman coba ya menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasa teman-teman sendiri, disimpulkan sendiri ya menggunakan bahasa teman-teman sendiri seperti itu. Nah, contohnya masih sama ya menggunakan teks piket kelas tadi. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan informasi, teman-teman kan harus baca teksnya dengan seksama. Kemudian tandai kosakata. Tadi kan sudah ya ditandai bersih, rapi, sampah ya. Nah, setelah itu teman-teman kan sudah tahu artinya juga tuh. Nah, coba teman-teman simpulkan sendiri menggunakan bahasa teman-teman atau cara lainnya, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan ya, teman-teman membuat pertanyaan ya, kemudian pertanyaannya yang ada jawabannya di teks piket kelas ini. Nanti jawaban dari pertanyaan yang teman-teman buat bisa digunakan untuk menyimpulkan ya sebagai informasi yang teman-teman dapatkan dari teks tersebut. Contohnya di sini, selain menemukan kata-kata atau kosakata, teman-teman juga dapat menemukan informasi dari teks piket kelas ini. Di antaranya yang pertama, apa yang dilakukan Dedi dan teman-teman? Nah, Dedi dan teman-teman tadi sedang ngapain teman-teman? Mereka sedang melaksanakan piket kelas. Apa manfaat dari kegiatan tersebut?
Nah, dengan melaksanakan piket kelas, kelasnya menjadi bersih dan rapi kan? Iya, kemudian alat apa saja yang mereka gunakan dalam kegiatan tersebut? Nah, teman-teman lihat lagi. Ya, jawabannya ada di teks ya. Kain lap, penghapus, kemonceng. Nah, itu informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Kemudian disimpulkan oleh teman-teman ya. Nah, jadi Dedi dan teman-teman sedang melaksanakan piket kelas. Dengan melaksanakan piket kelas, kelas akan menjadi bersih dan rapi. Alat yang digunakan oleh Dedi dan teman-teman yaitu kain lap, penghapus, dan kemonceng. Seperti itu. Teman-teman simpulkan menggunakan bahasa teman-teman sendiri ya agar mudah dimengerti. Seperti itu ya cara menemukan informasi. Kemudian selanjutnya teman-teman yaitu membuat laporan pengamatan gambar. Nah, membuat laporan pengamatan gambar ini sebenarnya sama teman-teman seperti pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, teman-teman kan pernah ya Ibu berikan gambar ya. Kemudian teman-teman berceritakan apa yang ada di gambar tersebut. Nah, ini sama membuat laporan pengamatan gambar. Nah, teman-teman sebelum membuat laporan, maka teman-teman itu hal yang pertama harus dilakukan yaitu memperhatikan, melihat ya gambarnya dengan cermat. Perhatikan gambarnya dengan baik-baik, perhatikan apa yang sedang dilakukan, kegiatan apa yang sedang dilakukan, aktivitas apa yang sedang dilakukan. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu ya, apa yang mereka lakukan di gambar, nah baru teman-teman bisa membuat laporan ya atau membuat cerita dari gambar yang teman-teman lihat tersebut. Contohnya di sini, gambar teman-teman di sekolah sedang kerja bakti. Contoh laporannya teman-teman. Para siswa, kan karena banyak, jadi para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman, ada juga yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Beberapa siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Seperti itu. Insya Allah mudah ya teman-teman ya. Ini sama seperti pembelajaran sebelumnya. Teman-teman juga sudah pernah melakukannya di sekolah ya. Membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, gambarnya siapa yang masih ingat? Ya, betul. Gambarnya yaitu seorang anak yang sedang membantu ibunya menyapu halaman. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga masih ingat teman-teman ya. Baik, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya yaitu menemukan kosakata dalam teks percakapan, teman-teman. Nah, untuk menemukan kosakata dalam teks percakapan, maka teman-teman harus ya membaca dulu teksnya ya dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti ya. Kemudian untuk memahami isi teksnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman, nah, ada contohnya di sini yaitu teks tentang kesehatan teman-teman antara Lani dan Made. Ayo kita baca dulu teman-teman. Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini? Kata Made, wah memangnya ada apa Lan? Kata Lani, iya hari ini bulannya kesehatan gigi, jadi aku rencananya akan memeriksa gigiku. Kata Made, boleh juga, iya jika kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga. Teman-teman, sama seperti pada teks biasa, pada teks percakapan juga kita dapat menemukan kosa kata ya. Nah, dari teks berikut ini antara Lani dan Made ya, kita bisa menemukan beberapa kosakata di antaranya gigi. Gigi itu artinya bagian dari tubuh kita. Kemudian kesehatan. Nah, ada di sini ya. Kesehatan. Nah, kesehatan itu artinya keadaan bebas dari sakit. Kemudian 3, rutin. Rutin itu teratur ya. Kemudian sering ya, sering memeriksakan dengan rutin ya. Kemudian 4, terjaga. Terjaga itu terawat artinya ya teman-teman ya. Nah, itu kosakata yang bisa kita temukan di dalam teks percakapan. Sama seperti di teks yang biasa yang di depan tadi ya.
Nah, itu. Nah, teman-teman bisa menandai ya kosakatanya yang belum teman-teman mengerti. Nanti teman-teman bisa tanyakan apa itu artinya ya kepada Umi, Abi atau kepada Bu Guru. Atau boleh mencari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, selain ini teman-teman juga dari teks percakapan bisa menemukan informasi ya. Nah, informasinya teman-teman kan sudah belajar dari teks. Nah, teman-teman juga bisa menemukan dari teks percakapan ya yang dibuat secara lisan ataupun tertulis. Untuk menemukan informasi pada teks percakapan, maka kuncinya teman-teman harus membaca teksnya dengan cermat dan teliti. Ya, teman-teman baca teks percakapannya dengan cermat dan teliti. Nah, teksnya masih sama antara Lani dan Made yang tadi. Nah, sama seperti teks biasa, teman-teman dari kosakata yang teman-teman temukan atau dari menjawab pertanyaan. Pertanyaannya dibuat sendiri oleh teman-teman ya, kemudian dijawab sendiri sesuai teksnya. Siapa saja yang terlibat dalam percakapan tersebut? Siapa teman-teman? Made dan Lani. Apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan yaitu tentang bulan kesehatan gigi. Apa manfaatnya dengan memeriksa gigi? Nah, kalau sesuai teks, manfaatnya itu kalau kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga. Nah, kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa teman-teman sendiri. Ternyata Made dan Lani berbicara tentang bulan kesehatan gigi, ya. Kemudian manfaatnya dengan memeriksakan gigi secara rutin, kesehatan gigi kita akan terjaga. Nah, seperti itu singkatnya ya untuk membuat informasi atau menemukan informasi dari teks percakapan, teman-teman. Nah, teman-teman seperti itu ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar teman-teman, jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.